Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salamun ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu Kadis yang kami hormati, sekretaris dan seluruh keluarga besar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yang dirahmati Allah dan dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semuanya panjang umur, sehat selalu, bahagia selamanya, selamat dunia akhiratnya, naik gaji. Rupanya kita dan terakhir yang paling senang. Dimana-mana begitu namanya Kadis. Pertama, saya mengaturkan terima kasih diberikan amanah hadir di Dinas Perpustakaan dan Arsip pada hari ini. Kalau tak salah kali yang kedua. Sebelumnya kita di Musola. Yang kedua, saya minta maaf terlambat hadir. Saya sudah sampaikan kepada Bapak bahwa saya hari ini betul-betul padat kegiatan. Kalau saya tidak salah ada belasan kegiatan yang harus diselesaikan hari ini, dan ada satu kegiatan yang tak masuk ke dalam catatan saya, dan itu wajib. Apa itu? Perpisahan saya di Basnas Kota Pekanbaru. Karena setelah setahun sebulan berada di Basnas, saya kemudian menyimpulkan untuk beristirahat dari Basnas untuk melanjutkan aktivitas kegiatan yang lain. Jadi akhirnya tadi perpisahan, tidak mungkin saya tidak hadir. Karena yang mau dipisahkan dan berpisah itu adalah saya. Jadi saya minta maaf. Saya sudah sampai di Basnas tadi jam 9:20. Kalau setengah jam, maka jam 10 saya sampai di sini. Tapi rupanya karena ketua akan berangkat ke Jakarta, yang kedua datang ketua Basnas Kabupaten Pariaman. Akhirnya agenda yang awalnya jam 9:20 molornya sudah baru selesai barusan. Jadi saya minta dimaafkan Bapak Ibu menunggu. Tapi rupanya Bu Kadis sudah memulai dan alhamdulillah tetap kawan-kawan bisa mengisi dengan kegiatan lain. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang ingin saya sampaikan Ibu dan Bapak, bulan yang mau kita tempuh ini namanya bulan suci. Amal yang kita buat itu namanya amal suci. Mengapa bulan itu disebut namanya bulan suci? Karena hadirnya Ramadan itu. Namanya saja bukan Ramadan. Ramadan itu secara bahasa, kalau kita tengok di buku-buku di atas, oh di mana buku-buku tuanya Ibu? Di atas semua. Betul ya? Saya belum pernah naik ke atas dan tahu saya buku itu di atas. Kenapa demikian? Biasa ya. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, kalau kita buka kamus-kamus apa itu Ramadan, maka Ramadan akan diartikan pembakaran. Ramadan itu membakar salah, membakar silap, membakar khilaf, membakar seluruh yang buruk-buruk, hingga kemudian di penghujung Ramadan hadirlah Idul Fitri. Id kembali, fitri kesucian. Makanya bukan sekretaris seluruh Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita hadir ke tanah suci di Mina itu, takbir orang menyambut raya itu luar biasa, menunjukkan betapa mereka menang, betapa mereka merasa senang karena mereka sudah suci. Makanya takbir mereka bukan seperti ini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Itu suara tinggi semua, dimuliakan semua. Saya tak tahu kenapa tiba di Indonesia takbir itu menjadi melo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya takbir itu sambil ingat kampung Bapak Ibu. Ini rupanya berbeda juga iramanya. Tapi ada pula jemaah bilang kami bukan ingat kampung bisa, tapi sedih ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Akan iko pula jawab lagi. Ibu dan Bapak rahimakumullah, jadi bulan Ramadan itu bulan suci. Maka orang
orang yang selesai menjalankan Ramadan maka dia bersih kayaumi waladathu ummuhu, seperti saat ia dilahirkan oleh ibunda kandungnya. Nah, amalan ini namanya amalan suci. Bagaimana tak disebut amalan suci? Air putih, air bersih, air mineral, bersih, boleh diminum, halal diminum, mubah diminum. Tapi di saat masanya air ini tak boleh diminum. Kapan itu? Dari terbitkan fajar hingga terbenam matahari. Jadi kalau sesuatu yang halal saja tak boleh diminum di saat Allah melarangnya, apalagi sesuatu yang makruh, apalagi sesuatu yang haram. Maknanya orang yang beriman, dia bukan hanya mampu menahan yang haram, bukan hanya mampu menolak yang makruh, yang mubah pun, yang halal pun, kalau tak boleh, yang mampu dia tinggalkan. Siapa yang mengajarkan itu? Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini mengajarkan kita mampu menahan yang halal. Semenjak kapan itu berlangsung? Semenjak imsak. Tapi di Indonesia Pak, imsak itu berbeda pula. Kalau kita buka kamus, Bu Gadis, ma huwa shaum, apa arti puasa? Maka diartikan oleh para ulama, artinya imsakun, menahan. Tapi di Indonesia kalau imsak, nasi tanggung boleh dihabiskan. Iya. Di Indonesia kalau imsak, cendolnya masih ada, boleh nggak dihabiskan? Boleh. Kapan tak boleh dimakan lagi, diminum lagi? Setelah kumandang azan. Berarti Indonesia ini imsaknya itu aslinya tak imsak. Yang imsak sebenarnya Indonesia itu waktu subuh. Yang imsaknya Indonesia itu yang tertulis bukan imsak, itu warming up. Imsak, pemanasannya itu. Pemanasan itu. Jadi yang asli imsak itu, kalau sudah imsak tak boleh makan apapun, tak boleh minum apapun, jangankan makan dan minum apapun. Mohon maaf, banyak jamaah bertanya, bolehkah kita menggosok gigi di siang hari? Menurut mazhab Syafi'i dimakruhkan melakukan gosok gigi di saat lepas zuhur ke bawahnya. Kenapa demikian? Karena keringnya tenggorokan dikhawatirkan termasuk air ke dalamnya. Begitulah hati-hati orang dalam memakan sesuatu yang halal untuk dimakan, karena ada masa dia diharamkan. Ibu Gadis, tadi saya ditanya oleh adik-adik di Basnas, kenapa Abi mundur? Saya bilang begini, komisioner Basnas itu dia tidak wajib masuk seperti karyawan, betul. Tapi kemudian saya merasa tak nyaman ketika saya menengok karyawan masuk pagi pulang sore. Lalu ada sebahagian kawan-kawan komisioner yang bisa masuk pagi pulang sore, saya hanya sebahagian jam karena saya harus berdakwah, saya harus memimpin organisasi. Tak nyaman hati saya. Yang sulit itu saya takut ada sesuatu yang termakan bukan hak saya. Maksudnya apa? Waktu itu. Contohnya kawan-kawan di perpustakaan, kalau masuknya jam 7:30 Bun, jam 7:30 pulang jam 4. Ada rupanya masuk jam 10 pulang jam 2. Di perpustakaan kan tidak ada yang macam itu kan, di tempat lain banyak. Nah, jadi masuk dia jam 7:30, pulang dia jam 4. Kawan nih masuk dia jam 10, pulang dia jam 2. Gaji terima utuh. Itu cara mempertanggungjawabkan di hadapan Allah macam mana? Saya Pak risau, saya risau. Tapi karena di perpustakaan tak ada yang macam itu, agak aman sedikit. Setuju? Agak lunak setuju.
cara mempertanggungjawabkannya macam mana? Ibu dan bapak, waktu itu kan satu hari 24 jam, betul nggak? Kalau waktu 24 jam itu dibagi dua, jadinya kan 12 jam, 12 jam. 12 jam pertama kita sebut aktif, 12 jam kedua disebut pasif. Kenapa disebut aktif? Karena kita masih kuat jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kenapa disebut pasif? Karena sudah mulai lemah, badan sudah loyo, kita nak beristirahat. Itu kapan? Jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Pertanyaannya adalah, kalaulah syurga bisa ditentukan oleh 70% waktu aktif, maka 70% jam aktif itu adalah jam setengah 8 sampai jam 4.30 sore. Tentu di mana orang-orang pustaka kota saat itu sedang berjibaku meraih syurga di pustaka kota. Jadi kalau di pustaka kota hanya dapat gaji, rugi, betul-betul rugi. Rugi yang tak terkatakan kerugiannya, merugi yang sangat-sangat rugi. Saking ruginya tak ada lagi rugi selain rugi. Jadi kita bekerja ini meraih surga. Kita ini kadang-kadang terbalik-balik, Bu Gadis. Mohon maaf, meraih surga dengan sholat duha bagus, meraih surga dengan tahajud. Tapi surga terdepan orang pustaka kota di kantor ini. Di kantor ini. Saya di situ yang membuat saya tuh, hati saya tuh bergelombang dia. Bergelombang dia. Coba tengok aturan. Tapi kenapa saya tidak nyaman menerima yang saya terima setiap bulan itu? Alhamdulillah. Ini kan direkam ini, siapapun bisa menyimak. Dalam setahun, 1 bulan, itu Basnas Kota Pekanbaru meraih 2 prestasi penghargaan Basnas Pusat. Dalam setahun 10 bulan pekerjaan sekarang ini, kita mendapatkan 2 penghargaan. Pertama, Basnas terbanyak pertumbuhan muzakinya, Kota Pekanbaru. Yang kedua, Basnas terbaik pelayanan digitalnya, se-Provinsi Riau. Naik kita pencapaian Basnas itu dari 6,4 miliar menjadi hampir 9,2 miliar dalam setahun. Ini pencapaian terbaik Kota Pekanbaru sepanjang Basnas pernah ada. Mohon maaf, siapa ketua bidang pengumpulannya? Edi Azhar. Nyaman, saya tak nyaman. Justru karena dapat penghargaan ini makin tak nyaman. Kenapa makin tak nyaman? Andaikan aku full waktu di Basnas ini, mestinya naiknya bukan 6,4 kepada 9,2. 6,4 mungkin ke angka 25 miliar. Pertanggungjawaban itu akan hadir kalau hati itu ada sebongkah iman. Maka seluruh pegawai tak akan tenang hatinya kalau terima gaji utuh sedangkan masuk utuh. Sependapat tuh? Saya hitung 9 orang sependapat tuh? Jadi kantor-kantor lain itu, Bu Gadis, ada yang kadang-kadang mohon maaf, kritik banyak, kerja kurang. Komentar banyak, berbuat jarang. Padahal Ibu dan Bapak, masalah bangsa ini tak selesai oleh komentar, tak selesai oleh ide. Saya kebetulan diamanahi menjadi Ketua Umum IKMI Wilayah Kota Pekanbaru. Saya sampaikan, kalaulah kantor ini sumber kekuatannya adalah ide, maka kantor ini tidak merasa dah oleh ide. Tapi kan tak cukup dengan ide. Ada orang ide banyak, gotong royong pun tak datang. Ada orang ide banyak, menghadiri pengajian pun tak nak datang. Banyak orang macam itu. Jangan dibuat-buat oleh PNS, jangan dibuat oleh ASN ini. Mengapa demikian? Pertanggungjawabannya berat. Siapakah orang yang paling dicintai oleh negara ini? Jawabannya PNS, ASN. Kami para ustaz nggak ada. Mohon maaf ini. Pernah ada bantuan untuk para ustaz agak sebulan gaji? Nggak pernah.
Mending RT RW ini kan direkam. Berapa banyak ustaz-ustaz dalam dakwahnya mencerdaskan umat sakit, kecelakaan, mati dalam perjalanan? Pernah ada? Enggak ada. Siapa yang paling dicintai? PNS, ASN. Maka baju yang melekat pada diri tuan dan puan itu berharga sekali. Siapakah orang bekerjanya 12 bulan gajinya 14? Siapa? ASN. Makanya ASN ini banyak yang wajahnya cerah-cerah belakangan ini. Tapi semua itu akan berkah kalau muncul tetesan keringat kita dalam kerjaan. Hilang berkahnya kalau keringat kita tak muncul di situ. Jadi kena dosa kita banyak. Ramadan ini kesempatan untuk membersihkan segala dosa dan salah. Maka namanya Ramadan, bulannya bulan suci, amalnya amal suci. Jangankan memakan yang haram, jangankan menyentuh yang makruh, yang halal pun tak dia makan kalau Allah melarangnya. Yang ketiga, tak mungkin dimasuki kalau kita pun tidak membersihkan diri dan tidak mensucikan hati. Makanya maksud Bukadi, saya yakin pada pertemuan kali ini kita ini saling dari maaf-maafan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada ranting yang tak bisa patah, tak ada manusia yang takkan salah. Saya tak membela-bela Bukadi sini. Banyak orang yang siap jadi pemimpin tapi tak siap ketika dipimpin. Banyak sekali. Kalau dia belum menjadi pemimpin, apa kata dia? Ambo kalau ambo kata dia. Kalau saya di jabatan itu, ini yang akan saya buat. Itu belum tentu. Ini ketika belum jadi itu berbeda dengan ini setelah jadi. Sama dengan orang-orang dapat oto. Ambo kalau punya oto, ambo siapa pun yang pinjam lah. Itu sebelum punya oto. Sebelum punya oto macam itu. Kalau dah punya oto, dia tu mencoba. Saya coba tengok mobil saya tu. Mohon maaf. Mobil tu kanan kiri depan belakang waras-waras nggak ada. Pernah saya buk dari belakang. Saya tengok. Yang penting bapak tu ya tak masuk dia dalam tu kan. Mobil lagi antrian, tiba-tiba dia mulai buk. Saya tengok aman bapak. Saya cari tempat parkir, saya tengok agak kesal ya sikit. Alah jual apa? 20 ya. Nah, lanjut. Kendaraan itu tak mungkin tidak tergores. Barang dibawa ke orang banyak, ya kan? Itu biasa nih, udah bapak rahmatullah. Apalagi kita ini berhadapan dengan orang banyak, pasti tergores-gores. Kita pendiam, kawan ini pecakap. Asal awak nak bercakap, ia bercakap dulu. Awak nak men-stop dia bercakap juga lagi. Kalau nak pandai-pandai kita saling tersinggung jadi. Ada pula kawan ini, dia aja yang pintar, dia aja yang cerdas, istri dia saja yang cantik, istri dia saja yang baik, pokoknya dia semuanya. Dia semuanya. Ambon, tapi awal kalimatnya selalu tak sombong. Ambo bukan cakap sombong yo. Ini kata kunci orang sombong begitu. Ambo bukan cakap sombong tapi dia sombong aslinya tuh. Ambo bukan cakap sombong katanya. Saya di rumah macam ini. Dia puji-puji keluarga. Kalau dia memuji sekali 2 kali kan nyaman telinga kita mendengar. Kalau tiap hari itu cerita, kan sakit di lubang telinga mendengarnya. Itulah orang banyak. Ada orang apapun suasananya bercanda terus. Ada. Awak lagi kayak ibu hati, ini bergalak-galak ini. Kalau awak lagi senang dia bergalak-galak, tidak ada masalah. Awak lagi kayak ibu hati, macam ibu-ibu di rumah. Mohon maaf nih. Ada kadang-kadang sebagian perempuan ini Pak, mohon maaf, kalau dia sudah bekerja, ada sebagian suami dia tidak memberikan nafkah utuh. Ada sebagian. Dari mana Abi tahu? Saya buka konsultasi. Karena ibadah bisa menyengat.
Apa kata suaminya kalau minta uang? Kamu kan kerja. Kadang-kadang ibu dengan ibu macam-macam. Ada pula yang dapat kekerasan. Saya bukan sebenci-bencinya saya menengok orang dengan kekerasan. Bencong, sebencong-bencongnya bencong. Bencong kuadrat gitu. Ya kan? Tahu bencong tuh siapa yang patut dia bencongkan, siapa yang tidak. Ada beberapa orang bencong tuh ketemu Ustaz hilang bencong. Pak Ustaz ya. Pak Ustaz hilang bencong. Tahu dia. Tapi kalau laki-laki Pak sudah memukul istri, dia tak layak disebut bencong, apalagi laki-laki. Bagak itu bukan kepada bini, bagak itu bukan kepada anak. Istri ini perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Sudah capek-capek dari dinas pustaka, pulang ke rumah, masak untuk malam lagi, istri sama suami dengan anak. Kok suamiku minta kopi dulu, awak masak macam mana? Janganlah sibuk mereka, capek mereka, lelah mereka itu ditambah dengan tak senangnya hati kita. Jangan dipukul anak orang. Emak ayah dia tak pernah mukul dia. Ya bu? Dia belum semua nampak. Emak ayahnya tak pernah mukul dia. Tiba laki dia mukul dia. Jangan pernah. Berlakulah romantis kepada istri. Ada orang di sebelah saya dalam sebuah seminar, ditelepon oleh orang pertama. Yuk tunggu sebentar, aku lah terujung acaranya, ha? Sebentar deh selesai. Lalu yang kedua datang lagi dia. Suara perempuan dua-duanya. Iya dek, di apa? Ya pas di meja bapak. Di meja bapak ya. Ya di meja bapak ya. Kasih ya. Lalu saya tiba-tiba ngomong aja, Pak, saya bilang, Bapak itu pimpinan di tempat dia. Pak, dia manggil saya Abi. Ya Bi, yang pertama tadi bini apa? Kok tahu Abi? Nggak, biasanya kan kabini itu memang agak macam itu, kecil ulang Pak. Itu agak lama dia termenung sendiri. Mengapa ke orang lain kita bisa lunak macam itu? Kenapa kepada bini tak lunak macam itu? Kok payah betul kita memanggil sayang kepada istri? Tahu kok Bapak? Istri Bapak pulang dari pasar. Misalnya sempat dia membelikan ada goreng godok atau godok goreng itu. Godok bagulo itu. Nah, dibeli dia. Sampai di rumah Bapak cubit dikit godok bagulo itu, Bapak ambil. Sedikit ya. Bapak suapkan kepada mulut istri Bapak. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang memberikan makanan ke dalam mulut istrinya, maka dia dipandang oleh Allah sedang menafkahi istrinya. Berterima kasih Allah Ta'ala. Dalam urusan macam itu pun dibahas oleh agama. Oh ibu-ibu, nampaknya sudah diskusi masalah godok. Kalau sudah cerita godok ini langsung terbayang oleh dia ketika suami menyuapkannya. Rupanya kalau laki-laki itu menyuapkan istrinya, itu bernilai sedekah, bernilai infak dia kepada istri dia. Nafkah dia tetap dinilai pahalanya. Tapi ada suami yang tak mau menyuapi istrinya, tapi dia semangat menyuapi istri orang. Kalau istri orang sakit nak menyuap juga dia.
Kalau ada istri orang sakit-sakit selayang, anak menolong aja terjadi. Oh jangan khawatir dek, kita ini kan sekantor atau kawan. Jangan khawatir dek, kita ini dah ibarat keluarga nih atau kawan. Lunak adik kawan. Segan pak kan, segan pak kan banyak kawan-kawan di sini. Apa pula segan? Kita ini kan ibarat satu tubuh kata kawan. Sakit yang satu sakit yang lain. Kan begitu pula kepada bini ya, tengoklah tuh. Banyak orang hari ini lupa kepada yang mesti diingat, ingat kepada yang kadang-kadang tak perlu diingat. Tadi saya sebelum ke sini ceramah dari jam 8.30 itu di SD Bunaya. Saya sampaikan sebuah penelitian di Malaysia. Di Malaysia itu ada penelitian mengapa anak itu keras hatinya. Salah satu penyebab anak itu keras hatinya itu jarang disentuh oleh orang tua. Jadi paling tidak anak itu setiap hari menurut penelitian di Malaysia harus dipeluk atau dicium oleh orang tuanya 12 kali sehari semalam. Coba bayangkan Pak, anak Pak bisa lunak hatinya bila dicium 12 kali sehari semalam. Mohon maaf nih, sudah dewasa semua kan, apalagi istri Pak. Lunak hati istri. Iko dapati belanja kurang. Kadang-kadang kepada istri kok asal-asalan. Lembutkan dengan memperlakukan lemah lembut. Tak tahu dia nabi bukan desa. Nabi itu kan, mohon maaf, istri Nabi kan lebih daripada 3 atau 4. Menurut Dr. Zakiyah Derajat, istri Nabi 9. Menurut kitab tarikh lama, istri Nabi 11. Sudah naik Nabi ke atas kudanya, ditengok oleh Nabi salah satu istrinya sulit naik ke atas kuda. Turun Nabi dari kudanya, lalu Nabi seperti ini di perut kuda istrinya. Maksud Nabi apa? Nabi menjadikan pahanya ini tempat berpijak istrinya. Nah, coba bapak mulai hari ini diamalkan itu. Asal bini nak naik Avanza tuh, begitu romantisnya Nabi. Panggilan Nabi kepada istrinya, panggilan terbaik. Ya Humairah, wahai perempuan yang kulitnya kemerah-merahan. Kenapa Nabi menyebut fisik kok Aisyah senang? Orang Arab itu kan agak kulitnya hitam-hitam manis. Apalagi Arab zaman dulu yang mereka memang tersengat matahari setiap saat. Tapi ada perempuan yang kulitnya tidak terpengaruh oleh matahari. Kulitnya putih kemerah-merahan. Namanya adalah Aisyah. Nabi menyebut nama kulit itu kena istimewa. Nabi cari apa keistimewaan Aisyah? Disebutlah, ya Humairah, wahai perempuan yang kulitnya kemerah-merahan. Tapi kawan-kawan yang istrinya agak gelap jangan pernah bilang dia Hajar Aswad ya. Walaupun Hajar Aswad itu diribukan oleh semua orang, tak boleh kita. Carilah panggilan lain yang memang nyaman dibuatnya istri. Bagaimana dengan Siti Khadijah? Khadijah bukan nggak cantik, bukan nggak menarik, tapi yang paling istimewa pada dirinya Khadijah itu bukan di situ, bukan di fisik cantiknya. Maka Nabi memanggil Khadijah dengan panggilan ya Sayyidah, wahai pemimpin wanita, wahai penghulu wanita, wahai wanita yang paling diutamakan, ditinggikan. Karena Khadijah itu tahu kawan-kawan berapa kekayaan Khadijah. Menurut sebagian ulama tarikh, kekayaan Siti Khadijah itu separuh kota Mekah itu yang punya Khadijah. Bahkan dia mengatakan 2/3 tanah kota Mekah itu yang punya Khadijah. Masya Allah, kaya sekali. Maka buatlah istighfar. Jadi dosa kita ini banyak. Ramadan inilah pembersihnya. Belum lagi kemudian kita kepada anak dosa kita banyak. Ya Sayyidina Umar, kata seorang laki-laki,
hukumlah anakku ini. Sebelum aku menghukum anakmu, maka aku akan bertanya kepada dia 3. Apa itu? 1. Sudahkah ayahmu memberikan engkau nama yang baik? Dia ayah itu bertanggung jawab memberikan nama yang baik. Jadi jangan asal-asalan memberi nama anak. Yang kedua, sudahkah ayahmu ini memberikan engkau ibu yang baik? Nah, pokoknya Pak memilih bini, mudah-mudahan ini memilih bini. Kok jangan asal-asalan memilih bini ketika kecelakaan di Leton, ya kan? Sama-sama ngebut berdua, cik dari situ, cik dari situ. Akhirnya kenalan, menikah. Dari insiden pernikahan itu. Kalau Pak Ustaz dulu menikahi istri Ustaz, saya tak kenal beliau tak kenal saya. Saya imam masjid, beliau jamaah. Kata beliau rutin ke masjid. Tapi kan ada batasan tempat ibu-ibu dan bapak. Saya pun tak pernah ke belakang. Tiba-tiba neneknya bilang, saya punya cucu, apakah Ustaz mau menikahi? Saya bilang, karena awak kan ada striker yang saya kata kan. Boleh nek, saya bilang. Masa boleh ya? Boleh nek, saya bilang kan. Lalu beliau selesaikan, ikut nak main-main Ustaz, serius kan. Mulailah saya agak menggigil sebenarnya. Lalu ketika beliau pulang dari pasar bersama neneknya, saya tengok beliau tak mandang saya. Ini membuat saya penasaran. Tak mandang beliau. Yang lain mandang oleh awak, beliau tak mandang. Nah ini kalau begini, kalau saya tinggal, saya kemana-mana, hati saya tenang di sana. Tapi kalau perempuan itu nak mandang dia kerjanya, hati comel. Jadi cari yang menenangkan hati. Kata Nabi, carilah tanah yang baik untuk anak-anak. Apa maksud tanah yang baik? Tanah itu tempat bercocok tanam, tempat tumbuh segala sesuatu. Jadi untuk anak carikan tanaman terbaik, tumbuhan terbaik. Yang ketiga, sudahkah ayahmu ini memberikan engkau pendidikan terbaik? Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka dosa kita ini banyak. Boleh dosa kepada kawan, awak garah, dia orang nak garah. Awak nak menyenangkan tapi dengan cara menghina. Ini mohon maaf nih, contoh kawan kita gagap. Ini mohon maaf nih, saya merasakan betul itu kawan-kawan. Saya dulu ini mengalami gagap tingkat tinggi. Makanya kawan-kawan seangkatan saya itu tidak pernah percaya dia kalau saya jadi penceramah. Jadi kalau saya nak bercakap itu saya mesti mukul orang. Mukul itu dalam arti itu harus ada tempat bertumpunya dulu. Dan itu hebatnya adalah menjadi pengalaman saya menghadapi anak-anak murid saya yang gagap. Jadi kalau bercakap itu supaya apa ya? Jadi rupanya kenapa? Rupanya ada penyebab. Dalam penelitian dikatakan orang gagap itu, ini bukan menyenangkan hati orang gagap, bukan. Orang gagap itu penyebabnya kemampuan kecerdasan otaknya jauh lebih laju daripada kemampuan bicara dia. Jadi otaknya sudah sampai ke Rumbai, mulutnya masih di sini, maka terjadi gagap. Nah, saya rupanya menemukan hal-hal macam itu, bukan 1-2. Ada murid saya itu tidak pernah nanti kelas unggulan, selalu kelas unggulan, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan lisan. Yang susah itu Pak adalah ketika ujian praktek. Saya sebut namanya Bobby karena Bobby sekarang tak gagap lagi. Kalau ingin disimak oleh Bobby, suatu saat Bobby akan menggagap. Cara saya adalah membuat Bobby ini mampu mengayun kalimat dia. Jadi orang gagap itu cara menghadapinya kalau ada anak yang gagap, kalimatnya mesti diayun. Contoh nama dia adalah Ali, mesti diramakan di Ali. Siapa apa? Contohnya siapa namanya anak Ali, harus ada ayunannya. Dia untuk menghilangkan itu, kalau dia langsung Ali, muncul gagapnya, maka harus diayunkan. Nah, jadi memang itu pengalaman. Kita kadang-kadang ketika kawan gagap, itu rupanya tertekan batin. Saya ketika saya disuruh baca kitab oleh kiai saya, ada kiai saya itu mohon maaf orangnya agak lepas ngomong. Ketika saya disuruh membaca kitab Tafsir Al-Jalalain,
Coba baca kata dia. Baru mulai nggak bisa keluar. Apa kata Kiai itu? Kamu kalau macam ini bisa bisu. Saya semenjak itu bertekad, saya tak akan pernah bisu. Saya latih, saya bersuara dalam sungai itu. Karena ada orang tahu itu saya teriak, saya berlatih, terus berlatih. Jadi ketika kawan-kawan nengok saya hari ini menjadi pendakwah, tak pernah menyangka seperti itu. Tapi saya mencontohkan kepada kawan-kawan, kan anak-anak kecil itu kan sering gagap dia tuh, sering harus sabar menghadapi. Jangan dihina, karena orang gagap dia tersiksa. Mereka sudah tersiksa dengan gagapnya, jangan ditambah. Ini setiap dia mau ngomong, kita berulang, makin tidak keluar dia tuh. Karena Tuhan tak merasakan. Orang gagap tingkat tinggi itu bisa sakit, perutnya nak berbicara itu. Maka hati-hati mengucapkan kata. Nah, contoh lagi seorang murid pernah melapor kepada saya. Anaknya juara 1. Hati-hati dia bicara. Ketika dia juara 1, dia datangi saya kebetulan menjadi wali kelas. Bi, katanya. Saya juara 1, Bi. Selamat nak, saya tak paham kami. Saya juara 1 ini hanya ingin membuktikan kepada ayah bahwasanya saya juga mampu seperti abang. Karena ayahnya bilang, contoh abangmu, ayah bangga dengan abang, ayah bangga dengan abang, ayah bangga dengan abang. Dia buktikan, saya mampu seperti abang. Tapi kan setiap anak itu kan berbeda kelebihan. Ada anak itu Pak Juara, Pak Juaranya hebat, tapi perangainya Pak Antum lalu, Pak. Betul. Ada anak itu biasa aja, Bu. Tapi ketika ibu sakit, siapa yang ada di samping ibu? Dia. Ada anak masih kecil, kadang-kadang masih bayi, masih kecil-kecil tuh, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kita sakit, dielusnya wajah kita. Itu tidak semua anak yang mampu, bahkan anak yang juara umum sekalipun. Maka terimalah anak itu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya punya 3 orang anak. Yang pertama sudah ngajar di Buddha Bapak. Anak pertama alhamdulillah sekarang usianya 19 tahun, sekarang mengajar di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Anak kedua 17 tahun, sekarang menjadi ketua bidang pengajaran di Pondok Pesantren Gontor Putri, Bidodaren, Jawa Timur. Insyaallah tahun ini kuliah. Anak ketiga, itu yang sedang sakit hari ini Bu Bapak. Kemarin pulang, saya kenapa perut anaknya agak besar. Rupanya ketika saya bawa ke rumah sakit ditemukan, Bapak Ibu saya ingatkan juga ini makanan anak hati-hati. Tapi kalau di pondok ini kan kita tidak bisa menebak, ya kan? Di sekolah-sekolah kita tidak bisa menebak kapan kenanya. Rupanya sudah ada kista dengan diameter 17 cm dalam perut anaknya. Mestinya hari ini operasinya, tapi karena ada dokter Amru, katanya dokter Amru itu ahlinya. Saya ke dokter Amru, jadi besok pagi insya Allah di Zainab dia operasinya. Mohon doa ibu dan bapak semua. Mudah-mudahan 15 tahun baru umur 15 tahun insya Allah tahun ini naik kelas 5. Kelas 5 itu sama dengan kelas 2 SMA. 2 bulan lagi insya Allah naik ke kelas 5. Mohon doa buat bapak semuanya. Mudah-mudahan operasinya besok lancar dan tidak menimbulkan penyakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak. Jadi anak-anak itu beda-beda. Si adik itu orangnya paling cuek. Yang sakit ini orangnya paling cuek. Tapi kalau sudah kita sakit, kita ada masalah, siapa yang paling cepat terdepan? Itu si adik. Siapa yang mau mengurut orang tuanya sampai malam dia capek? Si adik. Abi capek, biarlah adik pijit punggung Abi. Abi baring, dia pijit. Paling kecil badan dia, tapi yang mau memijit kita itu dia. Yang mau membelai rambut uminya dia. Yang mau membelai pipi kita ini dia. Setiap anak itu beda-beda. Ada yang juara ini, ada yang juaranya di sini. Ada pula anak itu yang tak mau membebani kita dengan uang. Jadi anak jangan dibeda-bedakan. Makanya ketika seorang sahabat Nabi, anaknya hampir sama besar, berlari. Lalu datang anak yang pertama, dia dudukkan di pahanya. Anak ini dekat lagi. Datang anak yang kedua, hampir sama besar, duduk samping dia, tidak dia pindahkan ke pahanya. Nampak oleh Nabi. Apa kata Nabi? Apakah kedua anak kecil tadi anakmu? Betul ya Rasul. Kenapa engkau tidak meletakkan yang kedua ke pangkuanmu? Apa kata Nabi? Dilu baina auladakum. Berlaku adillah engkau di antara anak-anak. Jadi kalau perlakuan saja wajib sama, Pak. Apalagi yang lain.
Jadi dosa kita ini banyak. Maka Ramadanlah masa untuk saling bermaaf. Saya kira itu Ibu, Bu Kades. Saya datang langsung ceramah, saya sudah langsung pamit Bu Kades. Jadi saya hari ini punya Bapak, tadi sudah saya sampaikan di pangkat, ada belasan kegiatan yang maraton harus saya tuntaskan menjelang jam 10 malam. Jadi saya ingin sebentar ketemu dengan salah satu ibu-ibu yang mau berdiskusi dalam Tuhan. Nanti beliau datang bersama kakaknya. Tempat pertemuannya belum tentu pasti. Dan jam 12.20 saya harus sampai di Masjid Al-Hikmah, Jalan Bima, Komplek Kebetulan. Jadi memang agak lari-lari Bu Bapak. Jadi mohon izin, saya tengok di belakang sudah tersedia makanan, biarlah dilebihkan oleh pendekar-pendekar ini untuk Bapak rahimahumullah, insyaallah barokah keadaan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil ar-rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah was sihah wal quwwah wal hidayah wal inayah ala hadhihi niyah ala dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Pekanbaru ya rabbal alamin. Allahumma anzil ar-rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah was sihah wal quwwah ala hadhihi niyah ala waladati ala binti Aisyah Syifa Kamil Azhar ya rabbal alamin. Yassiru wa la tu'assiru, yassir lana wa la tu'assir lana ya mujib sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bu Kadis, Ibu Sekadis, seluruh Bapak Ibu keluarga besar dinas Perpustakaan dan kearsipan yang saya cintai, saya pamit. Silakan dilanjutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.